Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizky Alfa Dewanto sebagai dosen Teknik Material dan Metalurgi ITK. Saya telah aktif sebagai dosen PNS sejak tahun 2022 dan saya diberi amanah untuk mengajar mata kuliah transformasi fasa. Pada mata kuliah ini yang dipelajari adalah bagaimana satu penampakan material atau yang sering disebut sebagai fasa berubah seiring dengan proses yang diberikan pada material. Mata kuliah ini memiliki capaian bahwa mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip transformasi fasa, terutama dalam profesi dia ke depannya, dalam bidang teknik material dan metalurgi, dan menggunakan inovasi-inovasi terbaru seperti teknologi informasi dalam analisis diagram fasa. Subjek PMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep diagram fasa, mahasiswa mampu menginterpretasikan diagram fasa, mahasiswa mampu mengaplikasikan diagram fasa dalam proses pembuatan atau pemrosesan logam, mahasiswa mampu memprediksi mikrostruktur dari diagram fasa yang ada, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan memiliki kerjasama dan tanggung jawab tim. Sekian pembukaan dari saya dan selamat menyaksikan video pengajaran saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizky Alfa Dewanto sebagai dosen Teknik Material dan Metalurgi ITK. Saya telah aktif sebagai dosen PNS sejak tahun 2022 dan saya diberi amanah untuk mengajar mata kuliah transformasi fasa. Pada mata kuliah ini yang dipelajari adalah bagaimana satu penampakan material atau yang sering disebut sebagai fasa berubah seiring dengan proses yang diberikan pada material. Mata kuliah ini memiliki capaian bahwa mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip transformasi fasa, terutama dalam profesi dia ke depannya, dalam bidang teknik material dan metalurgi, dan menggunakan inovasi-inovasi terbaru seperti teknologi informasi dalam analisis diagram fasa. Subjek PMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep diagram fasa, mahasiswa mampu menginterpretasikan diagram fasa, mahasiswa mampu mengaplikasikan diagram fasa dalam proses pembuatan atau pemrosesan logam, mahasiswa mampu memprediksi mikrostruktur dari diagram fasa yang ada, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan memiliki kerjasama dan tanggung jawab tim. Sekian pembukaan dari saya dan selamat menyaksikan video pengajaran saya. Salam sejahtera untuk kita semua sesuai dengan RPS yang mungkin Anda sudah download dan saya harap Anda sudah download dan baca. Hari ini kita belajar tentang transformasi fasa. Dan seperti yang Anda bisa lihat di RPS yang telah Anda terima, materi kita pada hari ini adalah pengenalan akar dari transformasi fasa itu sendiri, yaitu Gibbs energy. Siapa yang sudah ambil termodinamika? Sudah semua ya? Ya, syukurlah. Jadi kita bisa mendalami lebih ringan tentang transformasi fasa dari akarnya. Kenapa kok bisa ada fasa? Tapi sebelumnya kita perlu tahu apa itu fasa. Ada yang sudah tahu apa itu fasa di sini? Ya, belum tahu. Mungkin ada waktu dulu SD atau SMP, ketika Anda belajar tentang air. Nah, air kalau dingin jadi apa? Es. Kalau dididihkan jadi uap. Uap itu kan ke langit jadi awan. Ya, itu gambaran sederhana dari fasa. Tapi fasa tidak hanya sesederhana itu. Nanti kita akan pelajari dalam mata kuliah ini di pertemuan selanjutnya. Ya, fasa itu
Misalkan, ya, misalkan Anda pernah mendengar fosfor merah dan fosfor putih. Itu bukan dua material yang berbeda. Itu sama-sama fosfor pada dua alotrop. Ya, perbedaan alotrop juga bisa dianggap perbedaan fasa. Tapi sebenarnya apa itu fasa? Ya, kita belajar di sini bahwa ya kita bisa lihat ada es, ada air di situ, ada awan. Itu semua adalah wujud dari H2. Ya. Tapi kalau kalian pernah iseng-iseng membaca es ini pun, kalau di tekanan yang berbeda, dia menjadi jenis es yang berbeda. Bukan es yang selama ini kita konsumsi, ya, kita beli kopi kekinian kita dapat es. Esnya akan berbeda. Bukan beda rasanya, ada rasa kopi itu bukan. Ada perbedaan dari struktur atom. Ya. Dari situ kita mengenal definisi fasa. Ya. Mohon maaf dalam bahasa Inggris, saya coba terjemahkan. Ya. Fasa itu adalah keadaan homogen secara kimia atau fisik, sejumlah material yang bisa dipisah secara fisik, ya, yang dipisah secara mekanik, secara mekanik dari campuran yang non homogen. Ya. Contohnya es dengan air. Kita bisa memisahkan es dari air. Ya. Atau mungkin teman-teman sudah belajar tentang dasar-dasar metalurgi, ya. Anda sudah belajar tentang, mungkin pernah mendengar bahwa besi itu ada ferit, ada sementit. Kita bisa memisahkan sementit dari ferit. Ya, itu adalah dua fasa yang berbeda. Ya. Apa yang menyebabkan fasa itu berbeda? Contoh es. Kenapa bisa ada es, bisa ada air? Apa yang memisahkan keduanya? Temperaturnya. Semakin naik temperaturnya, es itu berubah menjadi air. Tapi apakah air yang sama? Misalkan air menguap. Ya, apakah hanya temperatur saja faktornya? Tidak. Siapa di sini yang pernah ke gunung? Ke gunung. Siapa mau ini anak pecintalan? Ya. Berapa gunung yang paling tinggi yang Anda daki? Berapa? 400 mdpl. Wah, di mana itu? Gunung Prau. Wah. Merebus di sana? Merebus, Pak. Lebih cepat atau lebih lama dari di sini? Di sini Balikpapan? Lebih lama. Lebih lama. Kenapa lebih lama? Cuacanya dingin, ya. Cuaca dingin satu. Kedua, air itu sudah mendidih di bawah 100 derajat Celcius. Jadi input panas ke makanan kita tidak memadai, ya. Ya mungkin ada faktor-faktor lain, ya, seperti misalnya susunan alat camping kita yang mungkin kena angin. Waktu itu angin aja atau dingin aja di sana? Sama angin. Ya itu ada faktor kedua, ya. Tapi kalau faktor tanpa angin, ketika kita mendidihkan air di dataran tinggi, dia akan mendidih pada temperatur yang lebih rendah. Ya, jadi ada faktor temperatur dan tekanan. Ya, seperti ini, ya. Ketika kamu sebaliknya mendidihkan air di Laut Mati, siapa yang pernah ke Laut Mati? Belum pernah. Di Palestina sana belum pernah, ya. Perbatasan Jordan dan Palestina, ya. 101 derajat. Ya. 101 derajat. Kalau mau masak kopi di Laut Mati sudah tidak optimal lagi rasanya, ya, karena sudah lebih dari 85 derajat, ya. Ya. Itu, ya. Bagaimana tekanan juga mempengaruhi perubahan fasa. Ya. Nah, karena fasa itu dipengaruhi oleh faktor termodinamika, temperatur, dan tekanan, ya, kita punya batas bagaimana suatu keadaan
itu tetap stabil. Misalnya kapan sih es tetap menjadi es? Kita sekarang mengenal satu konsep yang disebut Gibbs free energy. Sebelum menggali itu lebih dalam, ada yang sudah pernah mendengar Gibbs free energy? Kapan? Termo. Apa itu Gibbs free energy? Mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang entalpi pembentukan, ya kan? Lalu Gibbs free energy apa? Biasanya kita ambil itu saat reaksinya. Melihat reaksinya itu endotherm atau exotherm. Ya, endotherm berarti apa? Reaksi itu butuh input panas untuk berjalan. Ya, kalau delta G-nya ini positif, berarti dia perlu input panas, reaksi itu baru berjalan. Kalau delta G-nya negatif, berarti ya bukan exotherm, lebih tepatnya spontan. Ya, delta G positif berarti reaksinya butuh faktor pendorong. Ya, kadang-kadang kita akhirnya sebut itu sebagai endotherm, exotherm, ya itu sebenarnya di faktor delta-nya. Ya, tapi secara umum itu, ya ketika reaksinya spontan, delta G negatif, ya mungkin ada yang sedikit keliru dari pernyataan saya tadi, nanti dicek kembali di buku masing-masing, di catatan termo masing-masing. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah ketika delta G positif, berarti butuh dorongan dari luar, reaksi bisa jalan. Kalau delta G negatif, reaksi itu otomatis. Bagaimana kalau delta G sama dengan 0? Apa yang Anda pernah dengar tentang teori kalau delta G sama dengan 0? Reaksi tidak berjalan. Ada satu opini, oke, reaksi tidak berjalan. Atau opini lain? Mungkin ada opini lain. Sama, reaksi tidak berjalan. Oke, sebenarnya kalau Anda mempelajari reaksi kimia, ya mungkin mengingat kembali materi termo, ketika delta G itu sama dengan 0, ya maka arah reaksinya itu bukan arah reaksi yang spontan, bukan arah reaksi yang perlu dorongan, tepat di tengah-tengah. Apa itu? Equilibrium. Ada dua kemungkinan, antara equilibrium atau reversible reaksinya. Reaksinya bisa maju, bisa mundur, tergantung faktor pendorong lain, atau memang itu kondisi yang stabil. Ya, tadi disebut dengan equilibrium. Ya, maka kita bisa bilang equilibrium. Kalau equilibrium ya, bukan yang reversible ya. Equilibrium itu adalah sama seperti kita lagi duduk-duduk di sini santai, ya menikmati suasana kota Balikpapan sore, ya mungkin lebih cocok lagi kalau kita di pantai Kilang, ya equilibrium, ya. Tapi mungkin kalau Anda ada deadline tugas, ya apakah bisa Anda equilibrium? Tentu saja tidak, ya itu adalah kondisi negatif. Ya, karena kita akhirnya spontan untuk bergerak, ya. Sementara kalau kondisi positif, kita yang diteriaki teman-teman kita, ayo mana kapan kamu kerja kelompok, gitu kan? Ya. Atau disebut dengan endogonik, exergonik kalau dia minus 0, di bawah 0 spontan, kalau 0 reversible atau equilibrium. Oke, tadi kita sudah menetapkan ya bahwa kondisi yang Gibbs sama dengan 0, delta G sama dengan 0 itu kondisi equilibrium, setimbang, ya, di mana energi itu setimbang, ya. Sekarang begini.
ya. Delta G itu akan berubah. Nilai di mana Gibbs itu 0 pada satu material tertentu pada fase tertentu, ya, itu 0 pada temperatur tertentu. Ketika temperatur bergeser, Anda lihat, ya, nilai Gibbs-nya juga bergeser, turun, ya, dengan peningkatan temperatur, ya. Tapi apakah satu material itu hanya memiliki satu fase, satu kenampakan? Tidak. Paling gampang S, dia ada air, ada uap air. Ini anggaplah solid dan liquidnya antara S dan air, ya. Ketika free energy dari S itu turun, ada free energy lain yang turun lebih cepat. Apa itu? Free energy dari air, cairan liquid, ya, dia turun lebih cepat sampai dia bertemu di satu titik, lalu Gibbs-nya cairan yang lebih rendah. Apa efeknya ini di dunia nyata? Apa yang kita lihat di sini di dunia nyata material itu pada umumnya? Mana yang lebih rendah? Punya solid atau punya liquid? Punya liquid. Liquid yang warna ini, apa ini? Ya, yang warna biru yang solid. Mana yang lebih rendah? Gibbs-nya. Yang biru kan? Yang di bawah kan? Berarti mana yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari? Solid, ya, yang solid yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Tapi setelah titik TM ini, apa yang muncul? Apa yang lebih rendah? Punya siapa? Punya liquid. Maka ada transisi antara solid dan liquid ke sini, batasnya di sini. Maka ini kita sebut sebagai TM atau kita sebut umumnya sebagai titik leleh. Ini kenapa TM? Karena bahasa Inggris, melting temperature. Ya, jadi ini sebabnya, ya, kita mengenal sesuatu yang solid lalu lama-lama bergeser jadi liquid karena ada pergantian kurva. Ya, tapi ini untuk material murni. Bagaimana dengan material yang tidak murni? Ya. Kalau material yang tidak murni, mungkin nanti kita membahas lebih dalam, ya, karena teorinya kita perlu mengingat lagi tentang entropi. Entropi itu kan adalah ukuran dari ketidakteraturan, ada yang bilang ukuran dari ketidakteraturan struktur, ada yang bilang ukuran di mana satu proses itu seharusnya berjalan, istilahnya waktu, seperti itu, ya. Kita bisa mengukur waktu dari entropi, ya. Tapi pada dasarnya, ya, kita mengambil entropi dari definisi entropi yang mekanik dari termodinamika statistik, yaitu kalau ada susunan atom atau material yang semakin acak, ya, semakin random, entropinya akan semakin tinggi, ya. Dan mungkin sempat dipelajari juga di termodinamika alam semesta ini, ya, atau lebih mungkin terjadi mana? Yang struktur teratur atau struktur yang tidak teratur? Yang teratur. Yang tidak teratur, ya, itu bisa, ya, penjelasannya agak panjang, tapi istilahnya kayak kita punya balok 4x4 katakanlah, ya. Ini bisa tidak, tidak bisa. Anggap saja Rubik, ya. Ketika Anda mengacak-acak satu kotak Rubik dengan menutup mata, ya, mana kemungkinan posisi yang lebih banyak? Yang warna Rubiknya teratur dari semua sisi,
atau yang mungkin terselip 1, terselip 2, dari total semua kemungkinan mana yang lebih banyak, yang teratur atau tidak teratur? Tidak teratur. Makanya kita lebih jarang melihat yang teratur, karena secara statistik yang tidak teratur itu lebih banyak. Oke lah, mungkin untuk setiap ketidakteraturan itu peluangnya sama seperti yang teratur. Tapi kan banyak jumlahnya, macam-macam ini tidak teratur. Yang teratur kan sedikit saja. Ya, itu ya. Efeknya apa pada Gibbs free energy? Ya, tadi kita lihat bahwa nilai entropi di persamaan ya juga mempengaruhi nilai energi Gibbs. Ya, jadi kalau energi Gibbsnya makin besar, dikalikan temperatur, dia mengurangi makin banyak. Delta G-nya makin turun. Sekarang kita lihat grafiknya ini. Kita punya material A dan B, kita campurkan di tengah-tengah. Entropinya, mohon maaf, energi Gibbsnya mana yang paling rendah? Energi Gibbsnya mana yang paling rendah? Posisi paling rendah. Dilihat dari kurva ini. Ya, Anda kan lihat kalau energinya paling rendah di sini. Di mana? Di kira-kira tengah-tengah antara B dan A. Ya. Karena apa? Karena disinilah ketidakteraturan yang paling banyak, karena jumlah material A dan B 50-50. Tapi ingat, ada banyak faktor dari ketidakteraturan itu. Malah di dunia nyata, posisi tengah-tengah ini paling rendahnya ini biasanya geser kalau tidak ke sini, ke sini. Ya, misal ini lebih rendah, maka dia biasanya posisinya lebih condong ke sini. Ya, Anda bisa lihat di diagram fasa. Ya, misal diagram fasa yang ada eutektik, ya, ada temperatur. Oh, tapi kita belum belajar di sana ya. Kita, ya, saya terlewat di situ ya. Anda belum belajar sampai eutektik. Nanti kita lihat contohnya di eutektik, di mana diagram fasa yang nanti ada bentuk di tengah-tengah itu jarang, ya, rata-rata ke kiri atau ke kanan, ya. Ini kondisi ideal. Nanti kita akan lihat bagaimana ini akan terbukti di diagram fase. Ya, ketika posisi ya energi Gibbs dari dua fase, ada solid, ada liquid, ya, dia itu, dan pada dua material ya, pada rentang material, dia punya dua yang menggantung, ya. Maka kita perlu tarik titik tengah. Ini akan, salah satu akan jadi solidus, ini akan jadi liquidus. Ya. Pekan depan kita akan belajar lebih lengkap bagaimana kita mulai menggambar diagram fasa dari interpretasi energi Gibbs. Ya, kita belum sampai ke sana ya. Unary kita belum pelajari dalam ya, bagaimana diagram fasa untuk material yang tunggal. Ya, nanti kita akan pelajari. Ini pengenalan aja. Ada pertanyaan sejauh ini? Mungkin 1 atau 2 terkait diagram fasa? Terkait yang kita pelajari sekarang? Ya, silakan. Pak, di surat ini saya minta di mana 145. Jadi kan saya pernah Pak lihat diagram fase itu dia punya garis kurva-kurva. Ya. Jadi berarti yang pengaruh kurva-kurva dari diagram fase tersebut adalah pergeseran dari energi Gibbs. Ya, pergeseran dari energi Gibbs, naik turunnya dari masing-masing fasa, ya, itu yang menyebabkan diagram fasa itu punya banyak fasa, ya. Mungkin pekan depan kita akan lihat contoh dari air, pekan depan lagi kita lihat contoh dari
ya identitas kita. Teknik material biasanya kita harus hafal diagram fasa FFE 3C. Nanti saya ceritakan. Ya, ketika Anda melihat batas-batas fasa di situ, itu adalah titik persilangan antara dua kurva Gibbs energy fase yang berbeda. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya kurvanya bermacam-macam karena itu tadi interaksi macam-macam fasa yang dasarnya dari Gibbs energinya. Kalau kita gambarkan itu di semua diagram fasa itu akan sangat rumit. Makanya secara umum yang kita terima tinggal diagram fasanya saja. Itu pun sudah rumit, ya. Nanti akan saya tunjukkan contohnya di pekan-pekan mendatang. Ada lagi? Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya tadi. Ya, demikian diskusi kuliah kita hari ini tentang free energy Gibbs. Ya, di rumah Anda bisa mulai membaca tentang bagaimana energi Gibbs itu bisa menyusun diagram fasa, baik yang tunggal maupun yang dua komposisi. Ya. Biasanya nanti kita yang jadi contoh di soal adalah yang dua komposisi. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua.